Begitu di remote, dia nggak akan pernah bisa masuk lagi Bu, sebelum izin sama Bapak Ibu. Karena sebagai host, di situ akan ditulis Anda ditolak oleh host untuk masuk. Nah, karena kita belum buka. Biar rasa. Tadi malam ada tuh 2 mahasiswa, udah pakainya kaos oblong, sambil ngerokok lagi, langsung saya blok aja dia. Oke, nah terus di sini Bapak Ibu bisa sekali lagi passwordnya kosongkan aja. Passwordnya kosongkan aja kalau cuma kuliah kelas sendiri ya. Terus di sini tinggal pilih Bapak Ibu pilihan. Kalau Bapak Ibu mau sekaligus sebagai host muncul videonya, klik. Nah, kalau saya saran ini opsional Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh tutup. Tapi kalau untuk mahasiswa saran saya ini dipilih on. Supaya begitu mahasiswa join, mukanya langsung muncul. Ini kan ada participation, ini on atau off. Kalau di off berarti begitu dia join, wajahnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita pilih on, begitu join, wajahnya akan muncul. Gitu. Sini ya. Nah kalau yang ini sebagai host, terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Gitu. Mau ditampilkan wajahnya atau enggak. Oke, terus kalau audio, Bapak Ibu bisa pakai, kalau di laptop pakai di tengah ini, komputer audio. Atau mau pakai dua-duanya boleh. Untuk kalender, Bapak Ibu boleh pakai Outlook, Google Calendar atau Other Calendar. Tujuannya Google Calendar ini reminder kita. Biasanya 1 hari sebelumnya akan muncul Google Calendar. Ini ada ngajar jam sekian, jadi kalau lupa itu Google Calendar. Oke, kalau sudah klik schedule, otomatis akan muncul link yang ini di bawah. Ini muncul di linknya. Nah, linknya ini dikirim ke mahasiswa kita. Nah, tinggal copy to clipboard. Ini kalau Bapak Ibu pengen pakai Zoom-nya sendiri. Tapi kalau pakai Zoom-nya kampus, Bapak Ibu nggak repot-repot. Kami yang nyiapin, linknya udah jadi, Bapak Ibu tinggal share ke mahasiswanya. Ya. Lalu nggak perlu repot-repot recording, kami yang merecording. Tapi tentunya dengan izin. Ada beberapa dosen yang nggak mau di recording, ya sudah. Tapi curi-curi saya recordingnya. Tujuannya untuk menyimpan historis. Saya kalau nggak direkam. Tapi yang opsional yang kedua adalah rata-rata sebuah dosen latar tidak mau tayang di YouTube. Masih belum pilih. Ke depannya tetap kita tayang. Ya harus lah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk bikin jadwal, untuk membuat jadwal Zoom sendiri. Sekali lagi ya dari awal, setelah Bapak Ibu sudah download, akan muncul pilihan ini Google-nya, terus Bapak Ibu pilih akunnya Bapak Ibu di Gmail-nya. Dan akan muncul launch Zoom atau open Zoom. Pilih aja ini salah satu. Ya. Nah, otomatis akan muncul schedule meeting. Nah, habis ini Bapak Ibu schedule, terus bikin schedule berikutnya, kelas yang lainnya. Nah, kalau di yang gratisan, Bapak Ibu juga bisa melakukan recur meeting. Recur meeting artinya membuat blocking untuk selama beberapa pertemuan. Ya, 1 semester nih, blok aja jadwalnya. Jadi otomatis Zoom akan membuat jadwal dengan sendirinya sampai 16 kali pertemuan udah jadi. Jadi Bapak Ibu nggak setiap mau ngajar bikin, nggak setiap mau ngajar bikin. Pilihnya di sini, requiring meeting. Ya, kalau Bapak Ibu mau misalkan selama 1 semester mau pakai Zoom terus, enggak. Pak, kalau misalkan kita mau selang-seling, nggak masalah. Cuma supaya aman, tetap di blok yang ini aja. Nah, masalah nanti pada waktu hari-harinya Bapak Ibu nggak pakai Zoom, ya nggak masalah, nggak kena denda juga sama Zoomnya. Supaya Bapak Ibu nggak capek pesen blocking gitu loh. Kita blok aja selama 1 semester. Setiap hari Senin jam 1 saya mau ngajar, ya udah di blok setiap hari Senin jam 1 sampai jam 3 kita ngajar gitu. Nah, Senin ini kita ngajar, Senin besoknya kita nggak mau pakai Zoom, ya udah biar aja, cuekin aja, nggak masalah. Zoomnya nggak baper kok.
Biar aja. Ya. Yang jelas itu loss. Nanti berikutnya baru kita pakai. Tujuannya supaya kita tadi nggak capek setiap minggu harus bikin jadwal, ya. Oke, linknya langsung dikirim ke mahasiswa. Jadi ID-nya. Sekali lagi kalau untuk yang gratisan untuk mahasiswa nggak perlu pakai password. Ya. Oke, terus nah ini udah jadi gitu loh. Jadi, nah sekarang kita coba pakai Zoom-nya. Nah kalau sudah punya Zoom, biasanya ada gambar gini Bu di handphone atau di laptop, ada Zoom, tinggal kita klik Zoom. Nah, kita klik Zoom, dia akan masuk ke akun Zoom kita. Nah di sini saya punya akun Zoom ada 4. Ya, nah ini kan muncul. Nah berarti yang sedang berjalan di Laranza. Tadi pagi ini saya sedang mengajar kuliah algoritma, terus tadi jam 10 ini aljabar abstrak, dan siang ini sedang berjalan adalah kuliah struktur hewan. Ini STKIP semua nih. Hari ini. Struktur hewan. Struktur hewan dan manusia. UNJ dosennya. Ini lagi mulai berjalan. Tapi dosennya belum masuk. Sebentar, saya belum recording. Di record. Enaknya ini kalau di recording sebagai bahan bukti ajar. Pak Wahyu di sekretariat STIE itu selalu minta, ya. Kalau saya kirim rekamannya. Nggak tahu Pak Wahyu dia melihat atau enggak. Karena kalau setiap diklip pasti berat juga ya. Ini dia. Paling saya kasih linknya di Instagram atau di YouTube. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu ya, kita bikin schedule ya. Tadi seperti yang tadi ya, kita bikin schedule. Nah kalau di laptop, cara bikin schedule ini Bu, ini ada tanda tambah. Ya ini tinggal tanda tambah. Kalau upcoming ini berarti yang sedang berjalan. Kalau recording ini berarti yang kita punya rekamannya. Jadi misalnya saya klik recorded, nah ini nih. Semua yang ngajar di Laranza ini recording semua, saya simpan semua di sini. Nah ini. Nah, seminar online termasuk sidangnya Ibu Ketua, Wakil Ketua ini saya simpan di sini. Ya. Ini ada historisnya. Nah, ini recording. Nah, recording ini bisa juga Bapak Ibu kirim ke mahasiswa. Ya, sekarang kita coba ya buat jadwal tadi seperti tadi. Makanya klik ini tadi sudah plus schedule meeting. Terus tadi muncul kan Bapak Ibu. Nah, persis ya dengan yang tadi kita praktekkan. Sama persis. Topiknya diketik apa Bapak Ibu? Topiknya diketik apa? Materinya. Jadi supaya ketika diundang masih tahu oh materi ini. Misalkan kita buat ya materi temu 3 di browser. SIP misalkan. Nah sudah gitu. Nah, terus kita mau ngajar di hari Senin. 22. Sinyalnya yang mana? Terus pengajarnya mulai dari jam 8 pagi misalkan, langsung kita klik jam 8 pagi. Kita blocking semua jam 8 pagi. Ya, terus kita mau ngajar berapa lama? Nah, misalkan 2 jam. Nah, require meeting tadi untuk apa? Oh ya. Kalau kita mau ngajar secara kontinu, setiap hari Senin jam sekian udah. Daripada bikin jadwal terus klik aja require meeting. Nah, gitu. Ya, sementara kita abaikan dulu ini. Supaya bisa masuk ya. Nah, time zone-nya karena Bangkok sama dengan Jakarta ya masalah. Tapi kalau Bapak Ibu mau pilih Jakarta, silakan pilih Jakarta. Lebak ada nggak ya? Nggak ada Lebak. Nggak ada. Oke, terus kalau ini pakai personal meeting ID ya. Kalau ini pakai generate ya. Saran saya, Ibu pindahin ke generate. Kalau personal meeting ID, nanti ID Bapak Ibu nanti suka ada ini Laranza kemarin kena hack juga nih. Pas hari apa gitu, udah lama sih pas lagi satu akun.
atau luar kampus yang nge-hack dari luar, jadi videonya udah gambar porno semua. Untungnya mahasiswa belum join, saya tutup Pak Om Rohim yang tahu. Wah, berhentinya susah banget. Akhirnya berikutnya saya baru paham, oh ternyata jangan pakai ID. Ya, ID ini lebih baik pakai generate automatic. Jadi dia akan mengenerate ID-nya. Kalau kita pakai ini berarti selamanya ID ini begini terus. Jadi akan terdetek sama orang lain. Nah kalau generate berarti setiap kita meeting dia ID-nya ganti-ganti terus. Ya, nah passwordnya ini Bapak Ibu bisa request sendiri. Gimana? Yang mau angka, misalkan Bapak Ibu mau ketik ayo kuliah, pakai huruf besar huruf kecil nggak apa-apa. Yang gratisan ya? Yang berjalan jangan pakai spasi. Tapi baiknya nggak usah dipakai kalau untuk kuliah Coba. mahasiswa biar cepat. Waiting room, waiting room itu kalau kita buat event seminar. Jadi waiting room itu biasanya mereka masuk, saya cek dulu ini udah bayar belum, begitu udah bayar baru saya boleh masuk. Ya, tapi kalau kelas abaikan aja yang ini. Ya, ini sudah tadi. Ini partisipan suruh on, kita hostnya nggak mau on nggak apa-apa. Kita on, Google Calendar. Nah, terus kalau Bapak Ibu mau lebih advance lagi, masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, klik advance option. Tujuannya apa? Kita mau berikan kesempatan bahwa mahasiswa bisa join 15 menit sebelum di start time. Oh itu. Nah, Bapak Ibu mau klik berapa? Mau 5 menit, 10 menit, 15 Bisa atau diganti apa aja bisa dia ya? bisa join. Oh, terus. Silakan dipilih. Ya, jadi kalau dia 5 menit, berarti kalau belum 5 menit, berarti dia nggak bisa join. Oh gitu. Ya. Terus mute partisipan upon entry, berarti semua partisipan dipaksa untuk mute Yang mana nih? pada waktu masuk. Oh ini. Nah, yang di bawah nih, jangan lupa automatically record meeting. Nah, Bapak Ibu rekam otomatis. Oh gitu. Otomatis Bapak Ibu merekam pengajaran Bapak Ibu sendiri. Yang 40 menit ya gratisan. Cuma merekamnya jangan di lokal. Kalau di lokal nanti laptop di Bapak Ibu penuh. Oh. Taruhnya di include. Hah? Jadi kayak titip sama Zoom rekamannya. Gimana cara kalau buat Zoom tuh? Gitu. Tadi di Di sini paham ya? Oke, Tadi yang ini nyimpen di ya karena ini cedera. nyimpen di mana? Karena ini kita buat yang ini. Oke. Nyimpen di mana Nah, katanya? kalau sudah save, Ah udah sudah. klik save. Muncul sudah, dia langsung Sudah. schedule semuanya. Oh, Schedule, belum bikin terus ya. muncul tek. Ya, kita lihat tadi materi temu 3 SIM ada di sini. Klik. Nah, dia akan mendata menyimpan di Gmail kita. Abaikan aja ini. Oh, rubahnya gimana rubahnya? Berarti materi ini. Nah, sekarang bagaimana cara ngirim materinya ke mahasiswa? Ya gitu. Coba edit. Nah, sebelum kita kirim, Bapak Ibu cek dulu di sini show meeting invitation. Nah, betul nggak ini? Betul nggak topiknya? Jangan dikirim dulu, dicek dulu, diperiksa dulu topiknya betul nggak, waktunya betul atau enggak dan seterusnya. Coba. Kalau sudah betul, kalau masih salah, pilih edit Apa namanya? Manajemen untuk keuangan. diperbaiki. Ya. Kalau sudah misalkan baru di copy Deskripsinya. invitation. Pertemuan Klik pertama ya. untuk kita sudah. Ya. Atau kalau nggak mau yang di bawahnya, biasanya kalau orang yang malas semua di copy nih. Kalau saya ambilnya cukup yang ini Waktunya aja. misalkan Ini tanggal sampai dengan password. Senin tanggal Nah, 23. setelah itu baru masuk di chattingnya Bapak Ibu. Ini Jam chattingnya muncul 1. ya. Ini punya siapa ya? Punya pacar ya? Berapa Pak? WA tadi. Iya. Ya, Ya. belum dikeluarin. Boleh pacar saya pakai Ya, boleh. dari versi Terus? buku baru. Nah, kalau misalkan ada di WAG, nah diklik WAG-nya misalkan. Durasinya berarti Oh, bisa nggak? bisa. Hmm. Apa Pak? Ini, nah misalkan ini. 40 menit ya. Misalkan ini di paste, Ctrl V. Nah itu muncul Bapak Ibu. Iya. Nah, ini. Nah, tapi jangan di enter dulu Bapak Ibu. Biasanya kalau malas di enter semua nih. Nah, kita edit dulu di sini. Kita harus rapikan dulu supaya kita terkesan profesional. Yang di bawah meeting ID ke bawah ini dihapus aja nih, Mereka nggak penting. langsung join ini. Delete. bisa di- Iya. Nah, jadi yang kita kirim sampai dengan meeting ID atau passwordnya aja. Sema. Nah, terus supaya lebih Bapak Ibu punya personal, karena ini pakai alat ANSA, kita ganti Ada misalnya. share Pak.
Oh, Kita share ganti yang nama mana? kita misalkan. Oh, Share ke Silakan. saya. oke. Bapak Yolikus Kopi. Coba ke Bapak. Kusmartono. Ah, Kopi. selesai. Bapak-bapaknya, supaya bapak- Jadi mahasiswa mengenali yang mengundangnya dia siapa gitu, nama dosennya, nama kita di sini. Nah, topiknya. Oh. Terus karena mahasiswa namanya mahasiswa suka apa ya, manja, dia nggak tahu hari, ya kita tambahin nih Maret 22 ini hari apa, misalkan hari Senin, tambahin. Ya gitulah kita memanjakan mahasiswa. Terus? 22 Maret jam 8. Nah, selesai. Setelah itu enter. Dah kirim, selesai. Nah, mahasiswa tinggal klik ini dia langsung nyambung. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kita klik ya, klik dia langsung masuk ke Zoom-nya. Proses belajar. Nah, launch meeting. Masuk. And on the ternyata ada yang sedang belajar. Iya bener. Ada yang belajar ini di sini. Berarti kita nggak pakai. Nah, saya ganti ya. Nah kan gini nih. Yang mana, Nak? Tadi ini kalau jumlahnya banyak ya kita harus punya akun lagi. Sebentar Bapak Ibu saya pindahin Tapi dulu ya. Saya totalnya lupa, 15 ternyata juga kan totalnya? Ada kelas STKIP lagi. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah. Saya pakai akun Zoom yang satunya lagi. Totalnya sama kan yang di depan? Sign in-nya lewat lewat email. Cuman oh ya udah nah, nggak apa-apa. Ya udah Saya pakai nggak apa-apa. Laksa. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Launch masuk. Oke. Ini dipoto ya? WA, Pak. Oh ini gimana? Nah, ini jadwalnya masih kosong nih, Latansa nih. Ayo maka berebutan jadwal. Nah, WhatsApp. Akun yang satunya masih kosong nih. Oke, kita coba pakai start ya. Jalan. Nah, Bapak Ibu, sekarang pada saat online ya, dengan mahasiswa, nah ini jangan lupa. Oke. Bapak Ibu harus perhatikan fitur-fitur yang ada di Zoom. Ini fitur-fiturnya. Ya, fitur-fiturnya ini. Nah, kalau ini udah pasti tahu kan untuk kita bicara. Oh, ngirim Kalau ke ini udah mahasiswa pasti langsung tahu ini untuk ya? menampilkan wajah kita. Kasih kopi Kasusnya. yang tadi linknya. Ya. Kirim aja ke Mas. Ini muncul. Oh. Nah, Bapak Ibu kalau mau setting belakangnya supaya kalau anak lewat nggak kelihatan di rumah, ya Dia pilih ke grupnya ya? virtual background Bapak Ibu. Contoh aja bisa. Iya, nggak apa-apa. Jadi rumah Bapak Ibu nggak kelihatan belakangnya gitu loh. Ada dapur, ada anak ada lewat, ada suami lagi. Yang udah di copy. Nah, ini Ibu pilih di sini mau dikasih gambar apa supaya belakangnya backgroundnya ini kan belakangnya nggak kelihatan. Oh, gitu. Coba panelnya masuk. Bilang backgroundnya. Nah, tinggal kasih gambar ini, pilih tanda plus, add image. Lo cari deh, ibu mau cari gambar apa? Atau cari yang sudah ada di sana. Udah langsung masuk. Nah, tinggal cari nih, yang mau dipakai apa virtualnya, gambarnya, desktopnya. Kalau saya, karena memang saya niatnya memang mau jualan lahan saya, belakangnya saya pakai lahan saya. Start. Atau kalau kita mau seragam, tergantung kebijakan dari prodi nanti. Nah, kita seragam di belakangnya misalkan ini semuanya kita ganti. Nah, filter juga demikian Bapak Ibu. Atau mau pakai yang sudah ada nih. Kalau yang sudah ada ini Bu Ibu. Sebentar. Kalau yang sudah ada pakai aja yang ini misalkan belakangnya jembatan. Nah ini tuh kan gitu. Kalau mau cari yang tadi itu Terus Bapak Ibu mau bercanda sama mahasiswa mau pakai kumis misalnya. Oh, di Di share screen. Nih kasih topi ini. Nanti saya ada topinya juga di atas ada topinya. Topinya bergerak. Nah ini variasi aja. Oke saya tutup ya. Nah sekali lagi ini saya matikan dulu supaya fokus. Nah virtual ini Bapak Ibu kendali ya. Kalau Bapak Ibu sebagai hostnya, Bapak Ibu harus kendalikan nomor 1 di sini. Nah ini akan muncul siswa-siswa kita. Nama-namanya muncul di sini. Kalau berisik langsung aja klik mute all. Matikan semua berisik. Ini mode berarti dimatiin semuanya. Kalau ada yang nakal lagi, klik aja di sini, klik more. Oh di sini aku yang lain host. Sampai klik sini, oke saya masuk. No. Tadi kayak tadi apa? Di mode semua gimana? Oh lagi dipakai. Aduh lebih. Oh, Oke itu aja dulu ya. Lalu di sini Bapak Ibu
di sini Bapak Ibu, diklik Oh, ini. ada. Kalau Bapak Ibu sekiranya mahasiswanya sudah cukup, nggak boleh ada yang lagi yang Kalau masuk. materi Ini kita lock yang tadi meeting. meja keuangan kan tadi udah ada tuh. Terlambat nih. Kita Nggak boleh masuk lagi nih semua. Udah jam sekian, masih ada yang belum masuk. Klik lock meeting. Udah nggak ada yang bisa masuk lagi. Oh. Ibaratnya kelasnya tuh pintunya dikunci sama Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau bebas keluar masuk ya terserah. Kan kalau lagi ngajar kan who's the boss ya, Bapak Ibu bosnya yang ada di kelas. Mau dikunci ruangannya, lock aja meetingnya. Ya, makanya kalau saya ada pesanan di dari dosen-dosen yang pesan ke admin di saya kan pasti di situ saya tanya, ini sifatnya open atau close. Kalau open berarti terbuka, kalau close sesuai dengan jumlahnya tutup pintunya. Ya, ini satu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini yang kecil ini Bapak Ibu ya. Ini ada maknanya yang kecil di sini. Jadi caranya saya tutup dulu, ambil di partisipan, ya di sini diklik, nah dia akan muncul seluruh fasilitas yang sedang online. Di sini. Nah klik yang pojok ini, nah di sini kita punya punya kebebasan atau kita punya ketentuan mengatur kelas kita di sini. Ya. Yang berikutnya yang di Zoom yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah share screen. Oh jangan share dulu. Nah di sini recording. Nah ini Bapak Ibu record di sini. Klik record di sini. Langsung kerekam. Ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu close, otomatis dia akan berhenti sendiri dan langsung tersimpan di email. Di Gmailnya Bapak Ibu masing-masing. Ya. Iya, satu lagi di sini. Nah, ini ada live on Facebook atau YouTube. Nah, tergantung Bapak Ibu. Kalau mau langsung live, klik YouTube-nya. Langsung koneksi YouTube-nya nyala. Di Facebook, klik Facebook-nya. Langsung Facebook Ibu nyala. Ibu lagi ngajar. Nah, kan gitu. Live langsung. Caranya gampang, semudah tinggal klik jalan gitu. Ya. Oke, nah sekarang yang terakhir security ini nggak perlu kalau nggak salah. Ini tadi sudah. Ini sudah. Nah ini share screen. Nah ini share materi. Kalau share materi, jangan lupa kalau punya video di share yang lainnya. Misalkan share materi tentang ini, klik, nah, dia akan muncul materi. Di sini bisa ya. Nah, Berarti nggak mesti pakai laptop juga bisa ya? Pakai ini aja. Nah ketika mengajar, karena kita kebiasaan pakai whiteboard, pakai spidol, mau coret-coret, pakai note di sini. Gimana tuh Pak Cacat? Yang mana? Bapak Ibu punya fasilitas untuk nambahin tulisan di sini. Oh, bebas. Mau nulis apa? Misalkan tambah atau mau nulis pakai teks. Jadi dari teksnya tadi Bapak Ibu bisa ketik, lalu kasih tambahan materi di slide. Nah, yep. Oke, saya tutup dulu Pak ya. Ini saya clear dulu. Mau kasih tambahan Pak ya. Nah, di sini ada spidol nih Pak. Ini ada spidol di atas nih. Di sini namanya anotate. Yang gratis mah nggak Ya. ada. Nah, diklik. Nah, di sini ada pilihan nih. Yang berbayar yang kamu. Oh. Yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin penekanan pakai spotlight. Nah, ini ada spotlight. Bapak Ibu klik, pilih yang gambar ini. Nah, berarti ini ada warna merah nih. Jadi setiap Bapak Ibu jelasin, mahasiswa lihat nih konsentrasi bahwa ini adalah ini kan ada beberapa. Kita rekam dulu semua. Daripada coba tanda. Nah, Ya, di kalau Bapak Ibu ingin memberikan penekanan teks yang lain, pilih teks. Nah, ini diketik. klik doang nanti bisa. Maksudnya adalah, nah, kan gitu. Di luar dari materi yang tadi. Nah, tapi diingat Bapak Ibu, kalau ini berganti slide, ini akan terbawa terus kalau nggak dihapus. Jadi misalkan begitu slide yang kedua, ya, ini saya tadi maksudnya. Nah, ini saya klik maksudnya sudah selesai. Nah, ini teks saya sudah selesai, saya masuk ke sini. Begitu saya masuk slide yang kedua, ini ke bawah terus Bapak Ibu tuh kan, maksudnya. Ya, jangan lupa kalau kita sudah selesai menjelaskan di slide pertama, kita mau pindah slide berikutnya, ini di clear dulu. Karena kalau nggak di clear, dia akan terbawa sampai slide-slide yang terakhir catatan tadi, kan mengganggu nih. Nah makanya nanti di sini kalau sudah masuk selesai, di sini di clear.
Clear or drawing. Jadi atau Bapak Ibu mau clear yang mana? Nah, atau Bapak Ibu mau simpan catatannya, pilih save. Dia tersimpan. Kan kalau dosen kalau ngajar nggak kasih coret-coret keterangan, kan cuma ceramah gitu aja. Kayaknya ada yang kurang. Apalagi kalau akuntansi, hitung-hitungan dan seterusnya. Nah, manfaatkan ini namanya anotate katanya. Atau Bapak Ibu setelah ngetik tadi misalkan mau dihapus sendiri, misalnya dia habis ngetik di sini, terus habis ngetik lagi di sini, nggak mau dihapus semuanya, bisa pakai eraser. Tinggal eraser, klik, taruh di sini dia akan hilang. Aduh mana nih? Klik hilang. Klik di sini hilang. Ini kalau menghapus kalau mau yang tulisan biasa, ini diganti lagi. Mau checklist juga bisa, jadi kita kasih checklistnya kayak gini. Ini loh yang dimaksud, ini loh anak-anak yang dimaksud. Ini yang salah ya. Yang salah itu ini nggak boleh dilakukan. Klik. Nah di sini ada pilihan, dicoba-coba aja. Ya, ini yang biasanya dosen lupa menggunakan fasilitas ini. Ya, anotate. Cuma cara-cara saja. Nah, tapi untuk penggunaan ini baiknya Bapak Ibu pakai mouse. Kalau pakai ini agak susah juga. Kalau pakai mouse enak, ya, karena dia lebih fleksibel tangannya. Oke, kalau sudah selesai, ini di close. Nah, jadi benar-benar kesannya Bapak Ibu mengajar di kelas. Ada whiteboardnya dan Itu ada di mana? Ya. Nah, kalau mau tampilin video, biasanya sering kelupaan adalah ini, klik di sini ada share sound. Jadi videonya muncul tapi suaranya nggak ada. Ini berarti belum diklik share sound. Di sini ada share sound. Ada yang di paling pojok ya. Nah, terakhir, fasilitas terakhir yang jarang digunakan adalah kalau Bapak Ibu mau bagi kelasnya dengan kelompok. Ya, kelompok tugas, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya, tapi tetap koridornya di bawah asuhan Bapak Ibu. Nah, ini pakai fasilitas breakout rooms. Jadi Bapak Ibu ciptakan breakout room. Nah, ini klik. Nah, klik roomnya ada berapa kelompok? Misalkan 5 kelompok atau 3 kelompok. Ketik 3 kelompok. Ya. Nah, berarti kita sedang membuat 3 kelompok. Nah, nanti partisipannya kita masukkan ke sana. Kita pindahin ke kelompok. Nah, berarti ketika kita membahas di kelompok A, kelompok B nggak dengar, kelompok C nggak dengar. Gitu. Pembahasannya per kelompok. Artinya mereka mau diskusi nih, udah. Nah, kita yang sebagai hostnya mau lihat diskusinya kelompok A, kita klik kelompok A. Nah, antar kelompok dia nggak bisa saling lihat. Misalnya ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Mereka diskusi dulu, tapi di Zoom nggak boleh keluar. Kita kelompok A nggak bisa dengerin kelompok B juga demikian. Yang bisa kita hostnya. Kita mau lihat nih, ini kalau diskusinya apa? Nah, diskusinya seperti apa? Baru masuk ke sana. Nah, lalu di sini let participant choose room. Nah, ini kita minta partisipan pilih roomnya yang mana, klik. Nah, atau otomatis. Baru di create. Nah, ini room 1, room 2, room 3. Ya. Ini tinggal kita masukin di sini assign-nya siapa aja, ini siapa aja, ini siapa aja. Kalau mau nambah add room tinggal nambah lagi. Nah, kebetulan di sini belum ada orangnya, ya kita nggak bisa masuk. Ya. Kalau udah ada orangnya kita bisa masuk sini satu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk mengoptimalkan Zoom milik Bapak Ibu. Fasilitasnya sama dengan Google Meet nggak? Sama. Google Meet juga ada. Ada. Bedanya cuma Google Meet nggak bisa direkam gitu. Fasilitasnya sama persis. Pak, pusing ya, kalau pusing serahkan ke kami adminnya. Pak, saya mau blocking tanggal ini terus bikinin kelompok ini nih, udah saya siapin. Nah, Ibu tinggal pakai. Cuma ya tadi harus jauh-jauh hari, jangan mendadak karena yang booking sekarang, alhamdulillah dosen Atansa sekarang sudah mulai sadar teknologi, berarti dia mulai blocking semua. Nah, nanti kalau kebutuhannya makin besar, ya tinggal tambah akun Zoom-nya aja. Masalahnya kalau ditambah, kalau kosong percuma kan Pak ya. Kita optimalkan dulu yang 2. Sabtu
punten jangan dipakai karena sudah di-blok. Senin sampai Jumat masih available, silakan. Ya. Sabtu Pasca sama STKIP dosen tamu sudah ngeblok semua satu blok. Senin dari jam 8 sampai kalau Pasca itu sampai jam 5 sore, jam 6 sore. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore online terus. Jadi Jangan Bang. tanya itu kok di Zoom saya nggak ada itu kaos apa itu? Final Yang mana? ini Bentar. Ini nggak ada ya? Ada nggak? Enggak ada. Beda. Ini saya setting dulu Pak. saya Iya. oh, Nah, Tuh. karena di sini dulu. Sabar. ini Iya. Saya oh itu bisa itu ada. tunggu. Ini yang whiteboard tadi juga keren. Iya iya. Makanya ini Ini di Ah ini. Ah ini kita kita. Ah itu ada. Sip. masih banyak. Kalau belum di share, belum berarti belum belajar Pak. Kan itu fungsi untuk belajar kan. Kita share dulu baru muncul. Kalau tadi kan baru join Pak. Nah, begitu fasilitas itu muncul ketika kita sudah share materi. Iya. Asik loh Bapak Ibu kalau sudah familiar menggunakan ini dan mahasiswa juga terpuaskan. Dia penjelasannya bisa kita kasih contoh, ditulis juga. Jadi seperti halnya ada di kelas. Memang pertama pasti agak canggung, biasalah. Tapi nanti pasti kasih kan, Pak online terus aja biar nggak keluar uang transport. Jadi kalau misalkan kita menggunakan meeting ID yang punya kampus, apa kita sebagai host atau bukan? Bisa, Pak. Langsung jadi host, Kita rekod sendiri. rekod sendiri, Rekod sendiri. rekod sendiri, Jadi bapak nggak usah rekod, udah kita rekod sendiri. rekod sendiri, rekod sendiri Pak. Contohnya ini kan ada 2 akun nih Pak, lagi kuliah. Sementara saya nggak operated kan, tapi di situ saya otomatis. Jadi yang begitu yang pertama kali dosen itu join, kita klik dia langsung jadi host. Tapi kalau ada kitanya, saya pindahin Pak. Jadi kalau bisa Pak boleh nggak adminnya keluar aja, saya jadi host. Bisa Bapak jadi host, udah jadi host, saya keluar. Jadi situ ada host yang kedua. Hostnya 1 Pak, co-hostnya yang bisa lebih dari 5. Maksimal kalau berbayar itu 8 co-host. Kalau host cuma 1 Pak. Gitu. Nanti kalau misalkan memang Bapak ada dosen yang punya prerogatif, saya jadi host, ya udah saya silakan jadi host. Adminnya keluar ya saya keluar. Saya cuma nyiapin fasilitasi aja. Tapi nanti kita akalin Pak. Saya punya pengalaman sidangnya Pak ini sama Ibu kan sidang Pak, sidang apa namanya dokter kemarin nih Pak ya. Sidang kan saya ini ya Pak, saya hostnya. Nah begitu selesai sidang kan dosennya mau diskusi, dosen pengujinya. Nah semua disuruh keluar, pesertanya termasuk hostnya saya disuruh keluar. Nah saya pindahin Pak. Kalau saya keluar, recording mati. Nah hostnya saya pindahin ke akun yang kebetulan profesor yang memang nggak tanggap teknologi. Saya klik di situ dia jadi host, saya keluar. Jadi begitu saya keluar rekaman tetap berjalan. Coba gitu. Nah, tahu-tahu sidang berhenti, saya kasih ke beliau. Wah, jadi tahu dosennya waktu rapat lagi berdebat tentang apa, tentang budget ini. Nilainya. Kan dosen itu berhubung kan ya. Nah, Iya. kalau di kelas kita keluar nggak tahu. Nah, karena di Zoom saya pindahin hostnya. Oh gitu. Selama hostnya nggak keluar, kalau hostnya keluar, recording pasti mati Pak. Mati. Otomatis dia mati. Makanya saya pindahin. Kalau recording itu bisa jeda nggak? Bisa Pak. Ah, Oke, Bukan- jeda. Bukan recording, kita converter. Yang udah selesai kita converter kan langsung. Oh, nggak bisa, Pak? Kita selesai kita langsung laptop kita langsung pulang, langsung pergi kemana gitu. Oh bisa, Besoknya lagi kita buka bisa pulang. bisa ulang, bisa itu, bisa. Apalagi kalau memang personal punya bapak kan Pak, Ya. bisa.
Saya kebiasaan saya Gmail, terus saya pakai Opera kan Pak ya. Saya nggak pernah close Pak. Jadi supaya begitu besok langsung muncul itu juga, ya saya buka aja. Saya nggak pernah close semua yang sudah saya buka saya nggak pernah close. Takutnya tiba-tiba ada request, mendadak di jalan ya buka, udah langsung otomatis. Selama koneksi internetnya jalan otomatis langsung online. Lanjut ya. Iya langsung dilanjut. Ya. Nah tadi terkait dengan rekaman, pupuk. Nah ini bisa record. Begitu kita rekodnya jangan di komputer Pak ya, Bu. Karena repot nanti berat itunya. Apa namanya? Memorinya habis, nggak record terus. Record cloud. Nah, begitu recording akan ada muncul di sini record. Nah di sini akan muncul. Nah ini kita sedang di record. Ini biasanya muncul sebentar. Nah di sini ada proses pause kalau mau di pause, kalau mau di stop, dan seterusnya. Ya begitu di stop, klik, nah dia akan masukkan ke email rekamannya otomatis. Karena kemarin saya pakai emailnya Latansa Masiro sama Latansa Karir, berarti tersimpannya di Latansa Masiro sama Latansa Karir. Bukan nggak tersimpan di email saya. Karena itu akunnya Itu Latansa. langsung di email atau di laptop kita? Langsung di email. Biasanya langsung di laptop. Berarti Bapak pilihnya tadi Pak, yang komputer. Jadi di sini kan ada pilihan Pak. Sebentar ini saya cancel dulu. Di sini nih, ini saya stop, saya tutup ya. Nah di sini nih Pak. Nah ini ada record on this computer, record to the cloud. Kalau pilihnya di komputer berarti this komputer, di komputernya Bapak Ibu masing-masing. Yang mana Pak? Oke, terakhir di Zoom, hati-hati untuk menggunakan N kalau Bapak Ibu sebagai host. Yang gratis mah beda. Oh. Ya. Kalau Bapak Ibu N, terus N meeting for all, semua langsung keluar. 200.000 ya? Iya. Zoom dia buat 100 orang itu ya. Jadi ketika N, kalau kita bertindak sebagai host dan mau keluar sementara, mahasiswanya tetap ada di situ. Kita mau break dulu sementara, ya. Kita N, terus kita leave meeting. Jangan N meeting for all. Kalau N meeting for all, semua mahasiswa habis. Yang mana tuh Pak? Oh pulang ya katanya, udah selesai. Tapi kalau Bapak Ibu jangan yang mau klik keluar ini. sebentar, ya, supaya memang membebaskan mereka untuk diskusi, ya Bapak Ibu live meeting. Ada pilihan live. Kan biasanya mahasiswa kalau ada dosennya agak malu-malu kan, aja begitu. Bu aja kemarin nih begitu habis Oh, kalau ngajar, kita keluar. saya biarin Tapi dulu, jangan yang kalau call. ngomong tuh Jangan semua. Kalau live meeting kita doang. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mau melihat apa namanya mahasiswa-mahasiswanya di record. Baca kan? Jadi ketika Bapak Ibu keluar di Oh, udah keluar. meeting, kita masih bisa merekam kegiatan mereka di dalam. Wih, dosennya nggak ada nih, belum pada ngomong itu, tapi kita rekamannya ada. Gitu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, jangan pilih end meeting for all. Kecuali kalau kelasnya sudah selesai, kalau Bapak Ibu nggak pakai live meeting for all, berarti mereka akan menggunakan fasilitas Zoom kita untuk ngobrol terus. Selama itu online. Udah. Hah? Dia mau ngoceh, terus gitu kita nggak bisa. Nah di situ bahayanya. Karena kita nggak bisa mantau, mereka pakai, nggak tahu tuh ngobrol apa di situ. Masih ada kelas bapak saya. Jadi kalau dirasa memang sudah selesai, Oh, baru saya pilih doang, end ya, meeting maksudnya. for all, otomatis kita Iya, mengendaki iya, semuanya keluar dari Zoom kita. Iya. Nggak bisa masuk lagi, karena kita yang buka kuncinya. Baik, ini untuk Zoom Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tercerahkan. Ada yang mau ditanyakan untuk Zoom dari mulai buka akun sampai dengan recording presentasi. Yang menarik sih ini nih. Nah, ini enak nih kalau ngajar udah pakai ini. Nah, kawan saya hari ini nggak ikut Pak Michael karena biasa ngajar privat. Ini sering banget digunakan karena privat itu menjelaskan dikit-dikit. Dia nggak bisa PowerPoint yang muncul, nggak bisa. Kalau privat memang penjelasan diketik. Nah ini penggunaan ini yang lebih biaya beliau. Nah ini ketik ini. Bahkan ketiknya sekarang dengan pakai ini aja dia rapi. Saya masih belum rapi. Ada tambah ini, alah. Susah. Karena belum terbiasa. Iya. Makanya saya biasanya pakai ini, pakai teks. Kalau mau kasih tambahan info. Nah,
Oh. Itu aja. Untuk mengeluarkan peserta dari sini bisa Bapak Ibu, di sini nanti ada more, biasanya ada remove. Karena ini belum ada peserta nggak bisa. Di remove, dikeluarin. Dan kalau sudah di remove dia nggak bisa masuk Bapak Ibu sebelum dia izin sama Bapak Ibu. Begitu dia Keluarin masuk lagi? klik izin, di situ ada di remove oleh host tidak berkenan dengan Anda. Start lagi. Diusir. Diusir.